Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, mabar. Saya Rifki Adi Pratama di sini. Saya akan menjelaskan eh, pengolahan sinyal suara menggunakan software MATLAB. Jadi di sini kita akan eh, membuat kode di software MATLAB yang nanti akan merekam suara kita dan mereka dan memplotkan grafik frekuensi dari suara kita di software MATLAB. Pertama, eh, kita membuat program untuk mendapatkan suaranya dulu. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sintaks-sintaks yang digunakan dalam MATLAB, contohnya ialah membuat komentar. Caranya menggunakan persen. Di sini kita beri nama dulu. Nah, nama saya sendiri Rifki Adi Pratama. Lalu programnya kita beri nama program rekam suara. Pertama kita masukkan atau kita deklarasikan rec obj sama dengan audio recorder. Nah, ini artinya kita membuat suatu variabel yang kita beri nama rec obj atau record object. Nah, si variabel rec obj ini dia ditugaskan untuk merekam suara atau di sini sintaksnya audio recorder. Nah, berikutnya kita masukkan kode display atau display, tapi di sini disingkat jadi display. Nah, di sini kita masukkan string mulai bicara. Nah, setelah kita masukkan program untuk recorder audionya, setelah itu kita ingin menampilkan informasi kepada user, kepada kita sendiri bahwa rekam suara akan atau sudah dimulai dengan ciri-cirinya yaitu muncul nanti di komen window-nya di MATLAB nanti muncul notifikasi mulai bicara. Jadi kita sudah bisa mulai bicara. Nah, setelah itu kita masukkan kode record blocking rec obj, 5. Nah, ini artinya waktu perekaman. Jadi si audio recorder ini akan merekam berapa detik, berapa menit, atau berapa jam. Nah, di sini kita beri waktu 5, artinya kita beri waktu perekaman selama 5 detik. Nah, berikutnya setelah rekaman itu selesai, maka kita tampilkan notifikasi kembali di command window. Jika perekaman itu sudah selesai, nanti ada notifikasi selesai. Nah, habis itu setelah direkam suaranya, maka kita ingin menampilkan suaranya itu di komputer kita langsung. Jadi menggunakan kode play rec obj, artinya kita memplay atau kita menampilkan si rekaman suara tersebut yang sebelumnya sudah disimpan di variabel rec obj. Nah, berikutnya kode y sama dengan get audio data. Nah, ini artinya kita membuat suatu variabel y yang isinya adalah data dari audio, baik itu frekuensi dan sebagainya yang didapatkan, yang diambil dari variabel rec
OBJ. Nah, berikutnya kita ingin menampilkan sinyal suaranya. Jadi tidak hanya menampilkan suaranya saja, tapi juga menampilkan grafik atau sinyal suara dari suara kita sendiri. Nah, kita memplotkan grafik tersebut dari variabel Y. Berikutnya, kita ingin menyimpan suara kita menjadi suatu file name. Kita beri nama filenya di sini suara Rifki, format suaranya itu WAV. Nah, jadi audio yang tadi telah direkam tersebut disimpan dalam variabel file name. Nah, selanjutnya audio write file name y rec obj sampel red. Nah, artinya di sini kita memerintahkan untuk mencetak dalam file WAV kita yang isinya sinyal suara atau grafik, terus juga audionya juga, dan sample rate. Berikutnya di sini clear. Nah, di sini programnya sudah selesai. Mari kita coba. Kita simpan dulu di mana nih? Dokumen. Di sini suara dengarkanlah aku. Nah, save folder. Nah, ini udah mulai. Nah, tapi kok tidak muncul? Coba di run lagi. Mulai bicara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini dia sudah tersimpan audionya dan langsung muncul sinyal suaranya. Nah, berikutnya setelah kita merekam suara dan menyimpan file suara kita, kita ingin jika misalkan di lain waktu kita ingin menampilkan suara dari file suara yang kita simpan, maka itu nanti ada programnya lagi. Nah, berikut ini programnya. Jadi di sini kita buat kode baru, kita beri nama filenya Rifki Adi Pratama. Nah, berikutnya di sini kita beri nama programnya itu play audio. Nah, programnya simple guys. Jadi di sini hanya kita berikan sintaks di sini Y, terus fs sama dengan audio rate di sini. Nah, di sini kita masukkan nama file audionya. Jadi jangan salah nanti. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat file audio namanya suara Rifki dengan format WAV. Berarti di sini kita masukkan suara Rifki.wav. Nah, seperti ini guys. Berikutnya sound Y fs. Berikutnya plot Y. Nah, pertama itu di sini ada variabel YFS, artinya
Sebelumnya kan kita sudah membuat variabel Y, yaitu variabel yang menyimpan data audio dari variabel rec obj. Di rec obj itu adalah variabel rekaman suaranya. Nah, di variabel Y itu dia khusus untuk menyimpan data audio, baik itu suara maupun sinyalnya. Nah, di sini kita ingin membaca audio, artinya di sini kan kita sudah mempunyai file suara nih, di nama filenya suara_rifki.wav. Nah, kita ingin menampilkan atau memplay suara tersebut di komputer kita. Nah, di sini tugas dari kode audio read tersebut adalah men-scan lah atau membaca audio. Berikutnya itu kode sound dalam kurung Y, fs. Artinya adalah di sini fungsi untuk menampilkan suara dari variabel Y, fs. Nah, berikutnya selain kita menampilkan atau memunculkan suara atau memplaykan audionya, kita juga ingin menampilkan grafiknya atau sinyal dari suara tersebut. Nah, di sini kita menggunakan sintaks plot. Nah, kita memplotkan variabel Y. Nah, variabel Y ini berisikan data audio. Nah, data audio seperti apa? Yaitu sinyal dari rekaman tersebut. Nah, mari kita coba. Di sini kita simpan dulu, run. Nah, di sini read audio namanya. Save. Oh, tidak bisa, guys. Tidak boleh ada spasi. Save as. Save. Nah, kita run. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sudah tampil, guys, suaranya. Nah, jadi kita sudah membuat 2 program, yaitu program untuk merekam suara dan menampilkan suara, baik itu suara maupun sinyalnya. Nah, berikutnya ada 2 program lagi atau 3 program lagi. Oke, guys, balik lagi bersama Rifki di sini. Berikutnya kita akan membuat suatu program yang dimana akan menampilkan suatu data standar deviasi dari suara yang telah kita buat. Nah, menurut ChatGPT, standar deviasi adalah ukuran statistik yang mengukur seberapa tersebar atau seberapa jauh nilai-nilai dalam kumpulan data dari rata-rata kumpulan data tersebut. Nah, standar deviasi memberikan gambaran tentang tingkat variasi atau penyebaran data. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa data lebih terdispersi atau bervariasi. Sedangkan nilai standar deviasi yang lebih rendah menunjukkan bahwa data cenderung lebih terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Nah, langsung saja kita buat programnya. Di sini kita berikan nama filenya yaitu standar deviasi suara. Langsung saja kita masukkan kodenya di sini, sinyal suara. Lalu frekuensi sampling.
Nah, di sini sudah ada programnya untuk menampilkan standar deviasi dari suara yang telah kita buat tadi. Nah, di sini pertama ada sintaks untuk membaca sinyal suara dan membaca sampel frekuensi dari file audio yang telah kita buat. Nah, di sini file audionya namanya suara_rifki.wave. Jadi kita membaca terlebih dahulu sinyal suara dan sampel frekuensi dari file suara_rifki.wave. Nah, berikutnya kita hitung standar deviasinya menggunakan kode STD. Jadi di sini nilai standar deviasi dari audio tersebut disimpan dalam variabel standar deviasi. Nah, berikutnya setelah dibuat kodenya, setelah itu kita langsung menampilkan di dalam komen Windows, yaitu menggunakan kode display atau display. Jadi di sini standar deviasi dari sinyal suara. Selanjutnya ditampilkanlah standar deviasinya. Nah, di sini terdapat kode 62STR, artinya 6 to string, artinya di sini sebelumnya nilai standar deviasi tersebut berupa integer atau berupa integer. Habis menggunakan sintaks 6 to string diubahlah ke string. Nah, dari integer diubah ke string. Ini kita simpan dulu filenya std. Langsung saja kita run. Oh, tidak bisa, guys. Ada kesalahan. Error line 5. Coba tambahin T. Hah, error di mana nih? Kok ya? Oke, berikutnya kita akan membuat suatu program energi total untuk menampilkan energi total atau sumnya atau penjumlahan. Nah, di sini sama seperti program dari standar deviasi, hanya saja digantikan variabelnya saja. Di sini kita beri nama variabel energi total yang dimana programnya adalah sum. Sum di sini menjumlahkan sinyal suaranya. Nah, untuk menampilkan di sini kita membuat program display, lalu kita ubah integer menjadi string dan menampilkan energi totalnya. Nah, di sini kita run. Nah, di sini sudah tampil di komen Windows-nya bahwa energi total dari sinyal suara pada audio file ini, suara rifki2.wave ini ialah minus 6,0938. Nah,
Berikutnya kita akan menampilkan rata-rata dari sinyal suara pada audio yang telah kita rekam sebelumnya. Kita programnya sama saja, hanya diganti sintaks variabelnya. Di sini kita copy saja. Di sini, aduh, kumaha ya. Paste di sini. Nah, di sini diganti rata-rata. Kodenya di sini mean. Lalu di sini kita tampilkan rata-rata. Yang kita run. Oh, di sini ganti. Nah, kita run. Nah, rata-rata dari sinyal suara pada audio yang telah dibuat tadi itu minus 0,00015234. Nah, seperti itu dari kelima program yang telah kita buat. Pertama, program untuk merekam suara dan menampilkan grafiknya. Lalu yang kedua itu menjalankan audio yang telah disimpan. Lalu yang ketiga menampilkan standar deviasi dari sinyal suara. Yang keempat itu menampilkan energi total dari sinyal suara. Dan yang terakhir itu menampilkan rata-rata dari sinyal suara. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Saya dari Rifki Adi Pratama, NIM 122490011. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.